biarkan aku menjadi gurumu, ya? Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Ini muridku, Li Shanmei. Yang terbaik di jurusan seni kami. Mulai sekarang, dia akan menjadi guru privat Lele. Lama tidak berjumpa. Nyonya Liu Zhen. 20 tahun yang lalu, aku pernah memiliki keluarga yang bahagia. Sampai ibuku menemukan ayahku berselingkuh dengan guru privatku, Liu Zhen. Jelaskan padaku, apa hubunganmu dengannya? Kalau bisa ya bisa, kalau tidak cerai saja, oke? Cerai. Ming Ming, orang tuamu akan bercerai. Mulai sekarang, jangan panggil aku guru lagi. Panggil aku ibu, ya? Aku tidak mau. Anak yang tidak patuh. Kamu membuat adikku menangis. Bising sekali, Menendez Terrace. Tidurlah, tidur. Sayangku. Ibu sangat mencintaimu, cuma kehilangan seorang anak. Kenapa bisa gila? Saat adikku demam, aku memintamu membawanya ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak pergi? Aku akan memberitahu semua ini pada ayahku. Ayahmu sekarang sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oh ya, aku lupa memberitahumu, aku telah memindahkan semua harta keluargamu dan meninggalkan utang 60 juta untuknya. Jika dia tidak ingin membebanimu, maka dia hanya bisa mati. Tapi, aku tidak tahu apakah ayahmu mencintaimu seperti itu. Sayangku. Wanita jahat ini, aku akan membunuhmu. Ayah, Di usia 8 tahun, keluarga hancur. Sisa hidupku hanya untuk balas dendam. Lama tidak berjumpa. Nyonya Liu Zhen. Ikut aku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Seorang profesor universitas, anak sendiri tidak bisa dididik. Ming Ming, biarkan aku menjadi guru di rumahmu, ya? baiklah. Aku akan membalasnya. Akan kubalas dendam darahmu. Suamiku? Kabarnya Liu Zhen sudah menikah dengan suaminya selama 15 tahun. Masih saling mencintai. Besok pagi aku ada kelas. Aku tidur dulu. Tapi ternyata, itu hanya air yang tenang saja. Nyonya, maukah aku bantu menghidupkan kembali pernikahanmu? Qin Shou, guruku, berasal dari keluarga terpandang, seorang profesor universitas. Di mata orang lain, dia adalah pria yang terhormat. Apa yang kamu lakukan di sini? Guru Qin. Aku sedang mencuci kuas cat, tapi kerannya rusak. Pipanya rusak. Besok, aku akan cari tukang untuk memperbaikinya. Baik. Kalau begitu aku pulang dulu. Ini. Bawa untukku? Ding ding. Suara yang menyenangkan ini. Kamu pikir ini adalah konser cinta? Tidak, ini adalah suara pertama dari pernikahanmu yang hancur. Ini baru permulaan. Aku akan membawamu ke puncak kebahagiaan, lalu menjatuhkanmu ke neraka. Nyonya Qin, kalungmu itu sangat cantik. Ini? Mouse koinku. Wanita ini adalah pencuri.
20 tahun yang lalu. Dia mencuri kalung berlian ibuku dan ayahku. Apa yang kamu lakukan? Ini mas kawin istriku. Cantik, kan? Asalkan kamu bisa memberikannya padaku. Aku akan memakainya untukmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nyonya Liu Zhan, aku akan perlahan-lahan menghancurkan segalanya darimu. Kumohon, bawa dia ke rumah sakit. Kumohon, bawa dia ke rumah sakit. Lele, buburmu sudah siap. Apakah kamu yang mencuri kalung berlianku? Aku. Aku benar-benar tidak mencuri kalungmu. Kamu berbohong, aku hanya ganti baju sebentar. Kalungnya sudah hilang. Barusan Lele masih melihatmu masuk ke kamarku. Nyonya tidak ada di kamar. Kalau begitu pasti ada di badan. Cari. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku sendiri yang akan melakukannya. Nyonya, lihatlah, apakah ada kalungmu di badanku sekarang? Apa kamu baik saja? Ketemu, Nyonya ketemu. Kalungnya ada di saku jas Anda. Tidak mungkin, aku jelas-jelas menaruh kalung itu di kotak perhiasan. Sudah cukup, minta maaf padanya. Minta maaf pada orang rendahan seperti dia? Dia pantas? Justru kamu begitu membelanya. Kamu ada hubungan dengannya ya? Ini akan menarik. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu. Maaf, saya minta maaf atas nama istri saya. Dia memperlakukanmu seperti itu di depan para pelayan hari ini. Tidak apa. Aku sudah terbiasa. Butuh bantuan? Bagian belakang leher. Terima kasih. Beberapa orang sangat rendah. Mereka suka barang orang lain dan menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Kenapa kamu memakai baju ibuku? Aku suka barang-barang ibumu. Baju ibumu. Horizon. Dan suaminya. Aku suka semuanya. Masalah kalung berlian sebelumnya, aku terlalu sensitif. Hasilnya terjadi kesalahpahaman. Tidak apa-apa, Nyonya. Aku juga takut, sebelumnya, ada beberapa pembantu dan pengasuh di rumah. Setiap hari bekerja di rumah mewah. Keluar masuk dengan mobil mewah. Memegang perhiasan. Lama-kelamaan. Pasti akan timbul niat jahat. Asalkan mendekati sesuatu yang berkilauan. Berangan-angan bisa memilikinya. Kamu bilang, apakah mereka bodoh? Daripada bodoh, lebih tepatnya jahat. Orang seperti itu harus dihukum. Senang kamu mengerti hal ini. Biarkan aku mengajarmu. Nyonya, Anda lupa memotong labelnya. Kenapa kamu masuk ke lemari pakaianku? Lele tidak akan berbohong. Benarkah Lele mengatakan itu padamu? Apakah kamu tidak pernah masuk ke sana? Nyonya, sepertinya Lele tidak terlalu menyukaiku belakangan ini. Kin Lele, apakah kamu membohongiku? Berapa banyak guru yang kamu usir dengan cara ini? Tidak bisakah kamu membuat ibu sedikit tenang? Aku benar-benar melihatnya masuk. Nyonya, aku yang menjebakmu. Tapi kebenaran tidak penting,
Aku hanya percaya pada satu keadilan. Yaitu mata ganti mata, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Lele. Kenapa kamu memakai baju istriku? Aku suka barang-barang istriku. Kalungnya, perhiasannya, bajunya, dan APA. bisa tolong tarik resletingnya? Aku sedang memakai bajumu, menikmati suamimu. Berbalik. Katanya momen paling seru dalam pernikahan. Bukan malam pengantin. Tapi malam ketahuan selingkuh. Apakah kamu yang mengirim pesan itu? Ya, Kamu si imut. kejutan. Sayang, selamat hari jadi. Ini kejutan yang aku persiapkan dengan hati-hati untukmu, Nyonya. Kamu suka? Aku kira Kinsho benar-benar selingkuh. Selamat hari jadi. Selamat ya. Aku kaget setengah mati. Aku kira Kinsho benar-benar selingkuh. Bagaimana bisa, kamu dan Profesor Qin terkenal sangat mesra. Tidak sebanding dengan kamu dan Bos Yo. Mana Ada? Aku mau istirahat sebentar. Kupikir dengan membuat pesta kejutan, aku tidak akan mencurigaimu lagi. Kamu ngapain di atap? Aku cuma cari udara segar di atap. Kenapa baju tetegan? Apakah ada orang lain di sini? Tahukah kamu mengapa memukulmu? Aku seharusnya tidak mengirim pesan WeChat itu. Jangan lagi berpikir kamu bisa memberiku kejutan yang tidak berguna. Aku benci kehilangan kendali. Fulan. Apakah? Aku benar-benar salah paham. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku merasa kamu membutuhkan kehangatanku. Coba tebak, warna apa dalaman yang aku pakai hari ini? Bukannya kamu biasanya tidak pakai? Jahat banget. Ada apa ini? Bukannya biasanya tidak pakai? Jahat banget. Lucian, kamu assignment. Menggoda suamiku, ya? Ini baru kejutan yang sebenarnya. Suka tidak, istriku? Jahat banget. Lucian, kamu assignment. Menggoda suamiku, ya? Wanita ini 20 tahun lalu menghancurkan keluargaku. 20 tahun kemudian, aku masuk ke dalam keluarga mereka. Ingin mengungkap kebenaran tentang dirinya. Cepat aku menemukan kelemahannya. Kejutan. Merencanakan sebuah pesta. Mengumpulkan para tokoh skandal. Dan menggunakan diriku sendiri sebagai umpan untuk menjebak mereka. Akhirnya, memberi mereka yang berselingkuh ruang untuk berduaan, maaf-maaf. Kenapa baju serbo? Istriku menjatuhkan syalnya, Lele terus memanggilku. Benarkah? Aku bantu kamu memakainya. Benarkah? Terima kasih. Mangsanya sudah terjebak. Sebuah pertunjukan yang bagus, bagaimana bisa tanpa penonton? Coba tebak. Warna APA dalaman yang aku pakai hari ini? Aku akan mengungkap semua kotoran dan kejahatan Liu Zhen yang dia sembunyikan. Dan memperlihatkannya kepada semua orang. Ada apa ini? Liu Zhen, kamu menggodaku, ya? Lucian. Sudah puas main? Main sirai. Suami, dengar penjelasanku. Berhenti, suami. Perceraian hanyalah langkah pertama balas dendamku, pertunjukan bagus. Baru saja dimulai. Perselingkuhanmu jadi buah bibir di seluruh kota. Masih ada waktu untuk minum di sini. Bukankah kamu juga berselingkuh? Leo. Aku sarankan kamu berpikir matang sebelum bicara padaku. Hanya saja kamu belum melakukannya sekarang.
Semuanya turun, ya? Sekarang kamu tahu malu. Tapi martabat keluarga Qin sudah kamu hancurkan. Martabat. Kalau bukan karena uangku, keluargamu mana ada martabatnya? Bersikap sok suci. Ya, kamu berasal dari keluarga terpandang. Tapi keluargamu sudah lama bangkrut. Bukankah kamu menyadari hal ini? Sehingga menikahi wanita seperti aku yang punya anak? Bukankah kamu juga memanfaatkanku sebelum menikahiku? Kamu hanya seorang novel riche yang selalu dicibir. Mengandalkan reputasi keluargaku di kalangan atas. Berkembang pesat selama bertahun-tahun, kita selalu damai. Tapi sekarang, kamu menyentuh batasku. Perjanjian transfer saham ini bernilai 1 miliar. Demi uang, bisa diturunkan sedikit. Batas muliamu itu? Aku juga mau apartemen besar di Central Park. Dengan pemandangan kota 270 derajat. Untuk meredakan kemarahanku. Ulang tahun siapa? Merayakan kelahiran baru pernikahan kita. Bagaimana? Sangat terkejut. Ingad. Pernikahan tidak dipertahankan dengan kesetiaan. Tapi dengan keuntungan. Terima kasih atas layannya. Aku tahu semua ini adalah ulahmu. Nyonya ingin mengusirku? Lalu bagaimana? Mama, lihat. Juara pertama tingkat nasional seni lukis anak. Lele. Benarkah ini hadiah yang kamu dapatkan? Tentu saja, ini Guru Shanmei. Yang membimbingku melukis, selanjutnya dia akan membimbingku untuk ikut kompetisi seni lukis anak internasional WCG. Lele, Mama akan mencari guru pembimbing yang lebih baik untukmu. Bagaimana? Aku tidak mau, aku hanya mau Guru Shanmei membimbingku. Begitu ingin menetap di rumah kami ya? Baiklah. Aku ingin melihat. Apa sebenarnya trik yang akan kamu mainkan? Mama, aku hebat tidak? Kamu pikir hanya dia yang menjadi andalanku. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu. Jual bunga. Siapa mau beli bunga? Jual bunga. Aku beli. Pada. Jangan beli. Orang ini pura-pura buta. Sebentar lagi akan bilang uangmu palsu, lalu mengambil uangmu. Apa? Aku sudah sering melihat trik seperti ini dari preman jalanan. Wanita brengsek merusak rencanaku. Kamu berdarah. Ini untukmu. Terima kasih. Aku antar kamu rumah sakit ya. Tidak usah. Selamat datang Tuan Suni. Channing. Akhirnya kamu balik. Tur keliling, sampai kurus begini. Mama akan memulihkanmu, Tuan Besar tidak hanya pemain biola jenius, tampan, dan juga lembut. Tidak heran Nyonya setiap hari menyebutnya ratusan kali. Tapi, apa hubungannya dengan kita? Seperti Tuan yang luar biasa ini, nantinya pasti akan menikah dengan putri pilihan Nyonya, benar kan? Guru Lee. Belum tentu. Ferenci, APA ini? Mama. Aku ingin memelihara hewan peliharaan bernama Nana. Mama sudah bilang jangan memelihara hewan, tanganmu ini. Bagaimana kalau digigit? Baiklah. Kalau itu aku ambilnya orang lain. Mama tahu, kamu paling mendengarkan kata Mama. Ayo pergi. Lele mana? Di kamar tidur. Panggil dia keluar, bilang padanya kakak sudah pulang. Baik. Tidak apa-apa. Aku akan mencarinya sendiri. Nana, hari ini hamster tidak ada. Besok aku akan belimu makan tambahan. Nyonya, anak Anda tidak seperti yang Anda bayangkan. Berbulu dan penurut.
permainan menjadi lebih menarik. Ini semua terlihat jelas. Kenapa kamu di sini? Saya adalah guru privat Lele. Luka kamu. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Kellywer. Dengar-dengar, lukisanmu memenangkan hadiah pertama tingkat nasional. Berapa umurmu? Seharusnya 10 tahun. 10 tahun. Masih kurang sedikit. Saat saya 9 tahun, saya sudah memenangkan kompetisi internasional. Hadiah pertama. Berusahalah dengan baik, anak kecil. Saat tampil di luar negeri, saya melihat beberapa buku gambar. Tingkatkan wawasan internasional. Tayakerlu. Saya mau tidur. Kamu bilang akan membantuku. Saya tidak suka Juning. Selama dia ada, ibu tidak akan melihatku. Bantu aku mengusirnya. Baik. Wanita brengsek, merusak rencanaku. Kenapa aku bermimpi tentangnya? Kamu bisa main biola? Nyonya dan Tuan tidak di rumah, jadi tangan saya gatal. Saya main sedikit. Kamu tidak tahu biola saya tidak boleh disentuh? Saya tahu. Tapi, semakin tidak boleh disentuh, semakin saya suka. Kakak laki-laki, kamu juga begitu, bukan? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ular kakak laki-laki, apakah hari ini tidak kenyang? Kamu ajari saya main biola, saya siapkan makanan untuk ular kakak laki-laki. Bagaimana? Ini rahasia kita. Ini rahasia kita. Saya tidak akan memberitahu Nyonya. Apakah kamu mengancam saya? Saya hanya ingin memberontak sedikit bersama Tuan Muda. Tuan Muda tidak perlu berpura-pura baik di depan saya. Ternyata kamu sedang menggoda saya. Kalau begitu, Tuan Muda, apakah kamu terpikat? Bagaimana latihan pianomu belakangan ini? Lumayan. Susu yang Tuan minta. Terima kasih. Berhenti. Warna lipstikmu bagus. Seorang pelayan tidak melayani tuannya dengan baik. Berdandan mencolok. Ingin menggoda tuan muda di rumah, dasar anjing. Ibu, cukup. Chuning, kamu kembali ke kamar dulu. Ibu akan berbicara dengannya. Dasar anjing. Anak saya membela kamu. Saya dan kau. Apakah kamu sangat bersemangat? Pak Li, bawa dia pergi. Bicaralah baik-baik dengannya. Baik. Ingatlah status kalian. Beberapa hal. Kalian tidak pantas, mengerti? Mengerti, Nyonya. Chuning, kamu terlalu polos. Ibu ingin melindungimu. Benarkah? Kedepannya, jika ada wanita yang menggoda kamu, bilang pada ibu. Ibu akan menanya. Baik, Ibu. Konon, jika kamu ingin mendekati seseorang, katakan padanya, jangan mendekati saya. Tuan Muda, kamu datang. Lalu, mangsanya akan terpikat, Tuan Muda. Saya dengar, kamu adalah pemain biola paling terkenal di negara ini. Pemenang Grammy termuda. Sepertinya kamu cukup mengenal saya. Saya sangat mengagumi kamu. Saat saya kecil, saya juga ingin menjadi seorang pemain biola. Sayangnya, saya tidak bisa mempelajari satu lagu pun, dan tidak bisa lagi bermain biola. Kenapa? Karena ada seseorang yang menghancurkan hidupku, membuatku kehilangan segalanya. Bercanda kok. Cuma bohong.
Sebenarnya karena keluargaku miskin. Lalu aku belajar melukis, tapi aku selalu ingat masa kecilku. Mimpi. Oke. Aku dan kamu. Kamu mau belajar apa? Kenangan masa kecil. Kamu pasti anaknya Pak Liu Shen ya? Aku sedang main biola, mau coba? Ini untukmu, sering-sering main ke rumahku ya. Kamu mikir apa? Nggak ada. Tiba-tiba ingat seseorang. Jangan mikirin orang lama. Mikirin yang ada di depan mata aja. Oke, aku ajarin kamu. Seharusnya aku sadar. Kelemahan terbesar wanita itu adalah kamu. Anakku nggak butuh barang murahan begini. Nak, suka sama biola ini. Mama bilang akan kasih yang terbaik untukmu. Asal kamu senang, Mama mau ngapain aja. Kalau gitu, untuk mengalahkannya, aku harus menghancurkanmu. Tengah malam, ular sedang mencari mangsanya. Tuan muda, Maaf ya, bikin kamu kecewa. kayaknya nggak ada yang bisa disembunyikan dari Nyonya. Masa kamu mau menggoda anakku? Kamu kawa APA. Lihat kamu marah-marah. Aku langsung tahu. Kali ini aku pasti udah kena titik lemahmu. Pertama suamiku, lalu anakku. Kamu tujuannya aku ya? Kamu siapa sih? Tebak aja. Coba pikir seumur hidupmu. Siapa yang pernah kamu sakiti? Banyak orang yang ingin balas dendam padaku. Kamu pikir pantas membuang waktuku? Channing, kamu mencari APA? Gimana Bu Shanmei? Kenapa kamu mengusirnya? Bu Shanmei ingin belajar piano. Ibu mengirimnya ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Omong kosong, dia masih harus membimbingku untuk ikut kompetisi internasional. Bisa saja ayahmu yang membimbingmu. Aku tidak mau, aku hanya ingin Bu Shanmei. Apakah kamu pikir rumah ini bisa kamu atur sesuka hati? Begitu juga. Jangan pikir aku tidak tahu, semua ini karena kamu. Lele, Aku tahu, kamu mengajar Bu Shanmei bermain biola. Ibu, kamu salah paham. Bagaimana mungkin ibu salah paham? Kamu melihatnya ingin belajar biola. Jadi kamu mengajarnya, kan? Ya, Hari ini ulang tahun ibu, malam ini temani ibu di rumah. Ibu, selamat ulang tahun. Kalau begitu aku naik dulu. Beri dia pelajaran lagi. Biar dia tahu, dia telah mengganggu orang yang salah. Apa yang kalian lakukan? Katanya kamu suka menggoda pria, coba goda aku. Jangan mendekat. Rambutmu wangi sekali. Lepaskan aku. Jangan takut, kakak-kakak ini lembut kok. Pergi sekarang juga.
kamu datang. Jangan mendekat. Maaf. Aku tidak menyangka ibuku bisa sekejam ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nyonya, rasanya dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Tidak enak, kan? Katanya kamu suka menggoda pria, coba goda aku. Katakan, berapa uang yang wanita itu berikan padamu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Katakan, berapa uang yang wanita itu berikan padamu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Kamu pikir kami akan melepaskanmu begitu saja? Tidak. Saya ingin kalian terus melanjutkan skenario ini. Sampai pangeran saya muncul. Kamu yakin pangeranmu akan muncul? Kami yakin. Bermain dengan serius, lo. Saya yakin. Selamat ulang tahun. Channing. Nyonya, putra Anda tidak menepati janji. Nyonya, bersiaplah untuk kehilangan orang yang paling Anda cintai. Selamat ulang tahun. Tuan muda, Nyonya sakit. Channing. Mama, aku akan mengambil lukisan ini untuk ikut kompetisi. Tolong lihat untukku. Suruh ayahmu yang melihat. Cek, Mama. Bukannya kamu sakit? Kamu pergi begitu lama. Dokter bilang aku terlalu stres. Benar-benar sakit. Mama. Aku juga merasa kamu benar-benar sakit. Sakit sampai hati menjadi hitam, organ dalam jadi kotor. Bagaimana bisa kamu menyewa preman? Untuk mengganggu seorang gadis? Dia yang ingin mengejar status, aku hanya melindungimu. Jangan lagi menggunakan namaku untuk terus menyakiti orang. Ya, Mama. Inikah caramu berbicara dengan Mama? Sejak kecil, kamu selalu seperti ini. Teman sekelas SD, teman tim basket SMP, asalkan dekat denganku. Mereka akan tiba-tiba hilang di sekolah. Aku tahu, itu semua ulahmu. Lihatlah, siapa mereka? Anak sopir. Anak pemilik toko kecil, pantaskah mereka ada dalam hidupmu? Chuning, kamu mau ke kiri, mau ke kanan. Mama tidak keberatan. Tapi jangan sampai ke bawah. Mama. Kamu tahu kenapa aku suka mereka? Karena mereka sederhana. Tidak sepiang. Aku bertahu, Li Shan Mei to you. Sama sekali tidak sederhana. Setidaknya dia tidak menipuku. Tuan Da. Kenapa kalian? Bukannya aku sedang memberi kalian uang? Beri uang untuk berakting, ternyata hanya untuk menipu seorang anak konglomerat. Ini kan anak orang kaya, harus ditambah bayarannya. Kalau aktor, bayarannya pasti mahal. Kalau kurang, kami bisa bawa masalah ini keluar. Mengancam saya? Hanya dengan kalian? Chuning. Jadi kamu pura-pura ditindas. Hanya untuk membuat saya bermain peran. Pahlawan yang menyelamatkan si cantik, ya? Saya. Bahkan kamu menipu saya. Chuning. Saya bisa menjelaskan. Tapi rahasia saya hanya untuk pacar saya. Maaf,
Daya tarikmu belum sebesar itu. Saya pikir kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Tuan Chunning, suara biola Anda hari ini. Pena dengan kamerahan dan kesedihan, serta sedikit kejelisahan. Apakah Anda sedang jatuh cinta? Memang sudah waktunya. Chunning, ini putri dari grup Lin. XINI. Dia spesialis piano. Piano dan biola. Benar-benar pasangan yang sempurna. Saya pikir reputasi dan statusnya yang cocok denganmu. Di acara ini, kamu harus bertengkar dengan ibu? Kak Chunning, nanti bisa saya berduet denganmu? Tidak bisa. Kenapa kami di sini? Maaf, sepertinya dia tidak bisa berduet denganmu. Karena dia adalah partner duet saya. Siapa wanita ini? Kok bisa sama anak sulung keluarga Qin? Bersama-sama, bukannya ini etika keluarga Qin? Alat musik perlu latihan bertahun-tahun. Bukan seperti mencoret-coret di kanvas. Bisa tidak? Coba saja, pasti tahu. Bukannya kamu bilang tidak bisa main biola? Menipu saya lagi. Untuk menarik perhatianmu, saya mengeluarkan semua kemampuan terbaik saya. Belum cukup? Harus terus berusaha, Nona Li. Tuan Chu, kamu juga sudah belajar menipu ya? Bagaimana? Nona Lin, aku bermain dengan cukup baik, kan? Kamu pikir Tante Liu Zhen menyukaiku? Karena aku bisa bermain piano, meskipun kamu bermain dengan sangat baik. Kamu tidak mungkin bisa bersama dengan kakak Chunning. Karena meskipun Cinderella memakai sepatu kaca, dia tidak mungkin menjadi putri. Meskipun kami memakai sepatu yang sama, kami bukan orang yang sama. Aku punya pendidikan, latar belakang keluarga, dan aset. Apa yang kamu punya? Nona Lin, aku tidak punya apa-apa. Jadi aku bisa mempermalukan diri sendiri. Untuk pria yang aku suka, berkelahi. Orang yang punya pendidikan dan aset. Bisa melakukan itu? Kamu mengancam siapa? Jika kamu berani menghalangiku lagi, aku akan menekan sepatu hati tinggi ini ke dalam matamu. Kamu tahu apa yang akan kamu lihat sebelum kamu buta? Apa itu? Itu adalah darahmu yang menyemprot ke wajahku. Kamu tahu bagaimana suara mata yang pecah? Bu, pergi sana. Ini juga untuk menarik perhatianku?
Ikut aku akan memberitahumu rahasiaku. Chani, jangan pergi, banyak orang yang melihat. Jika kamu pergi, ibu akan sedih. Aktingmu semakin buruk. Chani, Tengah malam tiba, Cinderella harus melarikan diri. Tapi kali ini, dia menculik pangerannya. tolong aku. Lihatlah dia. Anakku. Anakku. Orang gila ini adalah ibuku. 20 tahun yang lalu, keluargaku mengalami musibah. Rumah tangga hancur. Setelah itu, aku dikirim ke panti asuhan. Kamu tahu, tumbuh besar di panti asuhan. Rasanya seperti apa? Itu adalah kelaparan. Aku lapar. Bodoh, kalau sakit nggak akan lapar lagi. Hari ini aku punya daging, roti kukus untukmu. Ambil sendiri. Yang aku pelajari di panti asuhan adalah berjuang dan merebut. Baru bisa hidup. Tapi yang aku inginkan sekarang bukan cuma paha ayam. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin makan sampai kenyang, pakai baju paling cantik. Aku memiliki kamu. Sama saja aku memiliki segalanya. Jadi, aku cuma batu loncatanmu. Untuk hidup yang lebih baik? Kita bisa saling memanfaatkan. Kamu jadi batu loncatanku untuk naik. Aku jadi pedangmu untuk melawan ibumu. Jangan bohong lagi padaku. Maaf. Aku bohong lagi padamu. Kamu bukan batu loncatanku untuk naik. Kamu adalah pedangku yang mengarah ke musuh. Setelah diusir sebagai guru privat, aku kembali ke rumah ini sebagai pacar Chuning. Perkenalkan, Ini pacarku, Li Shani. Tak kusangka kalian berdua bisa bersama. Karena aku suka Chuning. dan uangnya, jadi aku berusaha mendekatinya. Dan menipunya, Chuning. Saat kita menikah, aku juga mau kalung. 18 karat itu. Chuning. Tengah. Dan ibu ngambek. Aku masih butuh uangmu untuk menikah. Kamu sengaja. Kamu. Shani. Apa ini? Guru King, kamu gak mengenali aku. Mencari kebahagiaanku, kan? Kalau kalian mau menikah. Orang tua mau kerja APA? Ibuku seorang penyanyi. Dia anggun, besar hati, dan cantik, tentu saja. Ini sebelum dia menjadi gila. Bagaimana dengan ayahmu? Dia adalah ketua dewan direksi grup perusahaan publik. Lalu mengapa kamu masih menjadi guru privat? Kemudian perusahaan itu bangkrut. Hutang menumpuk. Dia melak dari rumah dan bunuh diri. Mengapa ini terjadi? Karena seorang wanita. Dia adalah dalang dari semua ini. Orang seperti itu. Tuhan akan membuatnya membayar. Awalnya aku juga memberi Tuhan waktu. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk bertindak sendiri. Kakap. Aduh, tidak usah dibahas lagi, aku membuat tante ketakutan. Jika kamu ingin balas dendam, aku bisa membantumu. Benarkah? Aku ingin membuat orang yang menyakitimu membayar.
drama tadi. Bagus kan? Gu Mingming. Ternyata kamu. Akhirnya kamu ingat. Guru Liu Zhen. Kamu pikir dengan bersama Chuning bisa membalas dendam padaku? Kamu pikir ini sudah selesai? Itu terlalu mudah untukmu. Aku akan bersamanya. Dan perlahan-lahan menghancurkannya. Kamu berani. Takut ya? Nikmati waktu sekarang, karena aku akan membuatmu menderita sampai putus asa, berlutut memohon ampun. Kamu bersama anak tiriku hanya untuk memprovokasi aku? Guru Qin. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Aku bisa bercerai untukmu. Mengapa aku harus melakukan itu? Kamu hanya anjing peliharaan Liu Zhen. Bahkan tidak lebih dari itu. Kamu semakin membuatku terpesona. Cie-kie. Anjing yang terpojok juga bisa menggigit. Aku memiliki semua bukti kejahatan Liu Shen. Dengan ini, bahkan jika aku benar-benar bercerai dengannya, uang yang akan kudapatkan akan lebih banyak daripada Chuning. Bawa ini. Aku menunggumu di ruang kaca. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada, hanya menerima file. Ayo pergi. Kamu di sini lagi ngapain? Mencarimu. Kenapa tidak makainya? Hari ini, aku ingin bermain sesuatu yang baru denganmu. Aku sudah tahu, sekarang kamu harus percaya bahwa pacar baikmu berhubungan dengan ayah tirimu. Teman aku. Akan ada hadiahnya. Hadiah apa? Terserah kamu. Chuning, kenapa kamu di sini? Psikolog pernah bilang, lukisan dari seorang pelukis bisa menunjukkan pikiran yang paling jujur. Aku ingin lihat. Apa sebenarnya pikiran jujurmu? Kamu kenapa? Kamu kemana saja? Jawab aku. Kenapa kamu tidak menjawab? Buat saja alasan. Untuk menipuku juga tidak apa-apa. Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa? Aku masih tidak bisa memuaskanmu? Kamu mau mencari ayah tiriku. Sebenarnya kamu mau apa? Katakan, mau uang. Mau status, atau mau apa lagi? Karena kamu sudah tahu semuanya. Aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi padamu. Kamu ngapain? Chuning. Dia yang menggoda aku tidak akan menyentuh wanita murahan seperti ini. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan hal buruk tentangnya. Semua ini pasti kamu yang merencanakan, kan? Ayo pergi.
Barusan aku lihat komputernya masih menyala. Maukah kamu kembali untuk melihatnya? Ikut aku ke ruang monitor, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua bersama. Jadi kali ini, maaf, memanfaatkan perasaan baikmu. Aku tahu. Kamu sengaja ya? Kamu bukan satu-satunya yang ingin memisahkan kami. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Tapi sayang, di tanganmu, benar ada bukti kejahatanku? Adik junior, flash disk sudah kupecahkan. Inshou, kamu menipuku. Kalau biru, dia sama sekali tidak punya bukti kejahatan Liu Shen. Tidak, dia punya. Aku bisa mendengarnya dari nada bicaranya. Dia memegang banyak rahasia Liu Zhen, dan Liu Zhen belum tahu. Kalau biru, dia pasti memilikannya sekali. Aku akan kembali ke sisi Inshou untuk menyelidiki. Marahmu saja. Kak Channing, Sudah bilang, jauhi aku. tante bilang kamu sedang bad mood, suruh aku menemanimu. Dia juga bilang tanggal 9 bulan ini adalah hari yang baik. Sangat cocok untuk pertunangan. Tidak keberatan aku duduk di sini, kan? Tidak memperkenalkan pacarmu? Aku bukan pacarnya. Aku seniornya di Universitas Qingbei. Tapi sejak kuliah, aku sudah sangat menyukainya. Kak Channing, makin Yudeng. Senior, mau makan udang? Aku ingat kamu bilang. Tanggal 9 adalah hari yang sangat cocok untuk pertunangan. Ayah, Kalau biru, kita bertunangan saja. besok? Nona Li Shanmei, jangan lupa datang tepat waktu. Kalau begitu, tidak keberatan aku bawa sang keluarga, kan? Selamat senior, akhirnya mendapatkan si cantik. Kak Chuning, tanganmu berdarah lagi. Kamu kan pemain biola, bagaimana bisa begini? Memperlakukan tanganmu. Aku ke toilet dulu. Tuan muda, kamu datang. Kalau kamu ingin balas dendam, aku bisa membantumu. Aku ingin orang yang menyakitimu membayar. Li Shanmei. Kamu kenapa jadi lemah hati? Sadarlah. Baru beberapa hari tidak bertemu, sudah bisa membuat pria lain jatuh cinta padamu. Memang kamu yang terbaik. Bukankah kamu sudah tahu kalau aku ini wanita jahat? Kenapa terlihat tidak bisa menerima kesalahan? Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sudah puas melampiaskan amarahmu? Bolehkah aku pergi sekarang? Janji aku. Di ruang monitor itu adalah yang terakhir kalinya. Aku bisa berpura-pura tidak ingat apa-apa. Ambil saja. Dia masih memiliki nilai untukku. Aku lebih kaya dari yang kamu bayangkan. Dan juga lebih bernilai. Gunakan aku di masa depan, oke? Oke. Ayah tirimu memiliki sesuatu yang aku inginkan. Ambilkan itu untukku. Apa itu? Di mana? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin dia pasti menyimpannya di tempat yang tidak akan pernah dicurigai oleh ibumu. Kamu benar-benar menyuruh Chuning untuk mencarinya. Bukti kejahatan ibunya, bagaimana kalau dia melihatnya? Aku menyuruhnya untuk tidak lihat. Tapi meskipun dia melihatnya, itu juga baik. Dia akan tahu kebenarannya, akan melihat ibunya. Semua bukti kejahatannya, tahu bagaimana ibunya. Sebenarnya seperti apa. Dia juga akan tahu siapa aku. Menyadari tujuanku mendekatinya. Hanya untuk balas dendam.
Menurutmu dia akan membantumu? Itu kan ibunya. Bukti kejahatan. Aku tidak tahu. Tapi kali ini, aku memberikan pilihan padanya. Kita tidak mungkin bersama. Ini mungkin yang kamu cari, kan? Chuning, apakah kamu sudah melihat isinya? Apakah itu penting? Selama itu yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Terima kasih. Ini sangat penting bagiku. Tanganmu terluka. Setelah kamu selesai dengan urusanmu, mari kita menikah. Baik. Jangan lupa bawa lele juga. Lele, Shane. Janji padaku. Apapun yang terjadi, berlakukan lele dengan baik. baik. File sudah dipecahkan, bukti di dalamnya cukup. Pasangan Qin akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Sepertinya kamu ragu, hati kamu melunak. Apa yang terjadi dengan ibuku? Kembalikan anakku. Ibu, Ibumu tiba-tiba menjadi gila. Keadaannya sangat buruk. kenapa tiba-tiba seperti ini? Kamu jahat. Kenapa kamu menyakiti anakku? Siapa yang membiarkan dia melihat ini? Wanita gila ini sangat menakutkan. Entah apa yang membuatnya terpicu. Ibu. Aku salah. Kamu masih di neraka. Bagaimana aku bisa masuk surga? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja membuatnya menerima hukuman. Lagi pula, ada orang yang menunggunya di neraka. Guru Liu Zhen. Tidak. Ibu mertua di masa depan. Apa maksudmu? Kamu belum tahu? Chuning sudah melamarku. Kita akan segera menjadi satu keluarga. Tidak mungkin. Dia jelas melihat kamu dengan Qin Shou. Ya, dia melihatnya, tapi dia masih ingin menikahiku. Ingin bersamaku, ingin membawaku ke luar negeri. Ingin meninggalkanmu selamanya. Sakit hati? Anak yang paling kamu sayangi. Kebanggaan terbesarmu adalah anjing yang bisa dipanggil kapan saja. Dan diusir kapan saja. Aku akan memberitahu Chuning. Kamu wanita jahat. Pergilah. Sekalian beritahu dia. Kamulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Aka dosaku? Kau membunuh ayahku. Membunuh adikku. Membuat ibuku gila. Bukankah semua ini dosa? Kau pikir kemalanganmu karena aku? Hahaha. Itu karena orang tuamu. Mereka tidak hanya gagal melindungimu, tapi juga meninggalkanmu. Mereka tidak layak jadi orang tua. Diam. Dosa terburuk manusia, yaitu kelemahan dan ketidakmampuan. Merekalah yang menghancurkan hidupmu. Kalau mau balas dendam, cari mereka. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu,
Hanya hukum yang bisa menghukummu. Tidak nyangka, kan? Bukti kejahatan ekonomi yang kau lakukan sudah dicadangkan oleh suamimu. Satu persatu. Apa yang terjadi? Banyak polisi datang. Qin Shou. Benar-benar tidak menyangka kau akan mengkhianatiku. Aku tidak akan memaafkan orang yang menjualku. Lalu anakmu? USB ini diberikan langsung oleh anakmu padaku. Ditusuk oleh anak kandungmu sendiri. Bagaimana rasanya? Apa rasanya? Kau si imut, aku akan membunuhmu. Pergilah mengamuk pada polisi. Kau sudah tahu semuanya. Maka kau seharusnya tahu aku tidak mungkin menikah denganmu. Kita sebenarnya bisa sangat bahagia. Selama 20 tahun ini, aku selalu hidup dalam kebencian. Aku sudah terlalu lama menderita. Kebahagiaan tidak bisa menyelamatkanku. Tapi balas dendam bisa. Jadi, kau selalu membohongiku. Apa salahnya aku membohongimu? Selama bertahun-tahun ini, semua yang kau miliki, yang bersinar dan terang, semua itu kau curi dariku. Kau tidak bersalah. Apakah kau pernah menyukaiku? Tidak pernah. Taijerlah. Ibu. Aku berhasil. Aku berhasil membalas dendam kita. Tapi kenapa? Aku tetap tidak bisa merasa bahagia. Pemimpin grup Qin terlibat dalam kejahatan ekonomi, suaminya Qin. Mungkin menghadapi hukuman penjara 30 tahun. Liu Zhen mendorong Qin Shou keluar. Dia sendiri yang keluar. Ibu, Liu Zhen. Wanita jahat, kamu wanita jahat. Wanita jahat, kembalikan ibuku, kembalikan. Sepertinya Liu Zhen tidak berani kembali. Liu Zhen, kamu menyembunyikan ibuku di mana? Jika kamu ingin ibumu selamat, datanglah sendiri mencariku. Kamu berhenti. Berhenti, berhenti. Ikuti mobil di depan, cepat. Ibu. Jangan bergerak. Tidak menyangkakan. Aku bisa secepat ini dibebaskan. Apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan ibuku? Aku pikir dulu. Kamu bisa memukul dirimu sendiri. Sampai aku puas. Hahaha. 20 tahun lalu, kalian berdua tidak bisa mengalahkanku. 20 tahun kemudian, kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Orang yang tidak bisa menjaga barangnya pantas diambil orang. Sudah cukup. Belum, berlutut. Tidak mau berlutut ya?
Apa yang kamu mau lakukan? Adikmu memang anak yang tidak berumur panjang. Ibumu selama ini hidup seperti mati. Karena kamu begitu menyayangi ibumu. Aku akan mengantarnya bertemu adikmu. Baik. Aku berlutut. Orang yang tidak berguna. Abu. Lele. Jangan bergerak. Li Shanmei, lepaskan Lele. Bisa, lepaskan dia. Lepaskan ibu dulu. Jangan sakiti ibuku. Shanmei, ibu. Channing. Kalian dengar dulu. Channing, lihat baik-baik. Wanita ini. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Isi flash disk sudah aku lihat. Aku tahu tujuan Shanmei. Kamu sudah tahu. Lalu kenapa kamu masih memberikan flash disk itu padaku? Aku sudah berjanji padamu. Akan membantumu menyelesaikan balas dendam. Aku hanya meminta satu hal. Lepaskan Lele. Dia tidak bersalah. Jadi kamu berpihak padanya. Ibu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ibu, lepaskan ibunya dulu. Tidak, biarkan dia melepaskan Lele dulu. Jika kalian tidak mau melepaskan, aku akan berusaha denganku. Jangan lakukan itu. Baiklah, aku akan melepaskan. Abu. Lele. Channing. Kenapa kamu bisa bercanda dengan tanganmu? Kamu adalah seorang jenius biola. Tanganmu adalah segalanya. Semuanya karena aku. NK, katakan pada ibu, apakah kamu ingin belajar biola? Seperti anak perempuan keluarga ini. Baik. Ibu pasti akan membantumu mewujudkan mimpimu. Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Aku minta maaf atas semua yang ibuku lakukan pada kalian. Maafkan aku. Yang seharusnya minta maaf adalah dia. Kamu bermimpi. Ibu. Lakukan seperti yang dikatakan. Baik. Aku minta maaf. Semua ini adalah kesalahanku. Apakah ini sudah cukup? Tidak cukup. Berlutut. Tamparan ini untuk adikku. Dia masih sangat kecil. Kamu tidak melepaskannya. Tamparan ini untuk orang tuaku. Mereka dulunya sangat mesra. Semua karena kamu. Satu gila. Satu mati. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Hidupku seharusnya bisa berbeda. Semua karena kamu. Menghancurkan keluarga bahagiaku. Mengambil semua yang menjadi milikku. Balas dendam ini hanya ada dua hasil. Satu adalah kamu mati. Yang lainnya adalah kita berdua mati bersama. Jangan. Kumohon. Ingin aku memaafkannya? Tidak ada jalan itu. Kamu tahu tidak? Semua ini karena aku. Karena aku sangat menyukai mainan biola yang kamu berikan padaku. Biarlah aku yang mengakhiri semua ini. Tidak. Cepat panggil ambulans Chuning. Aku mengembalikan hidupku, masa depanku.
Semua padamu. Tidak. Aku minta maaf, kumohon, lepaskan dia. Aku yang akan mengembalikan, aku yang akan mengembalikan. Mama. Mama. Shan Mei, kumohon. Biarkan hukum yang hukumnya. Dia belum mati. Jika kamu masih sedikit mencintaiku, lepaskan mamaku. Semua hancur. Mari ke neraka bersama. Tuan Yura. Polisi ingin membuat laporanmu. Mereka ingin tahu apa yang terjadi hari itu. Di lokasi kebakaran hanya ditemukan 2 mayat. Siapa? Di sebelah mayat ada kalung ibumu. Jika kamu masih mencintaiku, lepaskan dia. Ternyata dia tidak pernah mencintaiku. Sama sekali tidak. Ada 1 mayat lagi. Anak laki-laki sekitar 10 tahun. Lele. Shane. Janji padaku. Bagaimanapun juga, perlakukan Lele dengan baik. Baik. Nona Li Shane. Dan ibunya hilang. Andale. Cari untukku. Gali sedalam 3 meter, temukan dia. Aku akan membuatnya membayar. 5 tahun terakhir, grup Kin di bawah pimpinan baru. Harga sahamnya berlipat ganda. Chunning, kamu bikin manusia, jangan bergerak, lepaskan aku. Kamu manusia, wanita perusahaan dengan kontrak. Dan menjual perusahaan saya, kamu bukan manusia, lepaskan aku. Ditipu oleh wanita. Salah sendiri. Kamu dan berkata. Presiden Direktur, Nona Li Shan Mei ditemukan. Bagus. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Balas dendammu selesai. Milikku. Baru saja dimulai. Apa yang kamu lakukan? Li Shan Mei. 5 tahun, akhirnya menemukanmu, apa yang kamu pikir aku lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tuan, apakah Anda salah orang? Apa yang kamu lakukan pada istriku? Cheng Cheng, kamu baik-baik saja? Presiden Direktur. Sudah jelas. Wanita ini bernama Chong Cheng Cheng. 29 tahun, Presiden Direktur Perusahaan Yida. Cheng Gan Lu Yishua. Mereka kenal sejak SMA di luar negeri. Berikan selama 4 tahun. Kita seharusnya. Salah orang. Tidak mungkin. Saya yakin. Ini dia. Buatlah kontrak. Saya akan memberikan hadiah yang tidak bisa ditolak oleh grup Ida. Bosku, salam dengan Anda. Tidak menyangka, kali ini grup Gu bisa bekerja sama dengan grup Ida. Menyelesaikan kerja sama sebesar ini. Mau makan permen? Chong Cheng Cheng. Sayang, kopimu mau berapa sendok gula? Tanpa gula. Yang paling saya benci di dunia ini adalah gula. Kenapa?
Karena kalau makan terlalu banyak gula, nggak bisa merasakan pahitnya hidup. Terima kasih. Saya paling suka permen. Kalian berdua sangat manis ya? Kami sudah bersama selama 12 tahun. Kami berdua adalah cinta pertama masing-masing, kali ini pulang ke negara untuk berkembang. Juga berencana untuk menuju pernikahan. Posisi ini sangat familiar. Bos Chu. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih pandai berbohong ya? Li Shanmei. Apakah dia orang yang kamu sukai? Tidak. Dia orang yang saya benci. Orang yang selama saya hidup, pasti tidak akan saya lepaskan. Syukurlah bukan saya. Biar saya lihat bahumu. Bos Chu. Tolong hormati kami datang untuk berbisnis. Bukan untuk menjual diri. Apakah benar bukan dia? Baru saja makan begitu banyak permen. Kamu pasti merasa sangat mual ya? Dia orang itu. Terima kasih. Sudah menyelesaikan bermain double ini. Nona, kamu baik-baik saja? Kamu kenapa? Nona. Saya sudah membantu mencari, tapi masih belum ada informasi tentang ibumu. Apakah orang ini tunanganmu? Ya. Dia sangat mirip dengan saya. Sayangnya dia sudah tidak ada. Jadi, kamu menganggap saya sebagai penggantinya? Maaf, aku tahu kamu bukan dia. Tidak apa-apa. Aku bersedia menjadi penggantinya. Kebetulan, aku juga butuh sebuah rumah. Mulai hari ini, aku akan hidup sebagai Chong Cheng Cheng. Aku akan hidup dengan baik. Aku akan hidup dengan baik. Dan menemukan ibuku. Kamu baik-baik saja? Boss Chu, APA maksudmu? Aku dengar kalian sedang memilih gaun pengantin. Kalian seharusnya memilih yang ini. Chunin sudah melamarku. Ganti dengan gaun pengantin ini. Pengantin prianya juga harus diganti. Tuan Chu, apakah ada yang bilang kamu seperti orang gila? Kami tidak akan berbisnis dengan grup lagi. Tolong jangan ganggu hidup kami lagi. Aku sedang bicara dengannya. Tolong jangan bicara dengan istriku. Pergi. Pukulan ini akan segera kubalas. Paman Lin, perusahaan kami sudah membayar uang muka proyek. Anda tiba-tiba membatalkan kontrak, dalam seminggu rantai keuangan perusahaan kami akan putus. Xiao Liu. Sayangnya, kamu telah membuat marah orang yang salah. Bukan, Paman Lin. Minum teh hangat dulu. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Masalah kecil, jangan khawatirkan aku. Ingin menyelamatkan tunanganmu?
Kamu tahu apa yang aku inginkan? Kenapa kamu menyakiti orang yang tidak bersalah? Apakah kamu melakukan ini untuk mendapatkanku? Tidak. Untuk menyiksamu. Masih bilang bukan kamu. Dia juga akan memukulku seperti kamu. Dan akan menatapku dengan mata yang ingin dicungkil. Jangan bermimpi. Kamu bilang orang itu bukan aku. Orang itu sudah lama mati. Apakah kamu ingin bertemu ibumu? Asal kamu mengakui bahwa kamu adalah Li Shanmei. Kamu bisa bertemu pemilik barang-barang ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baik. Mungkin aku salah mengenali. Kamu boleh pergi. Tidak mungkin. Aku sudah mencari selama 5 tahun, tapi tidak menemukan ibuku. Bagaimana dia bisa menemukan? Ini adalah jebakan. Kamu menyembunyikan ibuku di mana? Ternyata memang kamu. Li Shanmei ingin tahu di mana dia. Putuskan dengan tunanganmu. Pernikahan kita batalkan saja. Lagi pula aku hanya pengganti saja. Kamu kenapa? Apakah dia dengan kamu? Tidak. Sudah kukatakan sebelumnya. Kamu bukan lagi penggantinya, aku sudah. Aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi orang yang kucintai bukan kamu. Lalu kamu cinta siapa? Aku cinta Chuning. Aku tidak percaya. Dia tidak percaya. Buktikan padanya. Cheng Cheng, kamu ngapain? Kamu lepaskan. Kalian makan ya. Cheng Cheng. Sekarang kamu bisa bawa aku menemui ibuku. Ibumu ada di kuburan ini. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Dulu aku sangat mempercayaimu. Bangun dan menemukan ibuku masih terbakar hidup-hidup. Aku juga kira kamu bohong padaku. Ibu. Aku datang menemani ibu. Siapa yang mengizinkan kamu mati? Nyawamu adalah milikku. Batu nisan ini kosong. Ibuku masih hidup. Itu harus kamu tanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kita sama-sama binasa. Aku tidak ingat. Ingat baik-baik. Apakah ibuku dibunuh olehmu? Kalau memang aku, lalu kenapa? Dia pantas. Bahkan jika kamu mohon kedua tanganmu dan berlutut memohon padaku, aku sama sekali tidak akan menyesal. Lalu aku bagaimana? Dia harus. Dia baru 10 tahun. Kenapa kamu harus melibatkannya? Kenapa? Lele. Dia sudah meninggal. Kamu harus membalas dendam untuk adikmu. Kenapa kamu harus membawanya? Aku. Kamu tahu kenapa batu nisan ini kosong? Karena ini disiapkan untuk kita berdua.
Sepertinya kamu belum mau mati ya. Mulai sekarang kamu adalah pelayanku. Bersiaplah untuk disiksaku seumur hidup. Kalau kamu berani kabur, kamu tidak akan pernah bertemu ibumu lagi. Tuan. Tolong jaga sopan santun. Kalau aku tidak jaga sopan santun gimana? Bos Yo ini menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Minum ini. Maaf, Bos Yo. Aku tidak bisa minum alkohol. Tidak bisa? Jangan pura-pura susi di sini. Aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Kalau begitu kamu meremehkanku. Ayo kita coba, apakah dia benar-benar tidak bisa minum alkohol? Ayo. Lepaskan. Aku hanya minum alkohol yang diberikan oleh Tuan Chu. Hanya ini ritnya, 15. Minum alkohol, kamu bisa nggak sih? Lagi. 15. Buka. Aku tidak percaya. Buka ya buka. 15. Buka lagi. Aku tidak percaya. Dia sudah mabuk, hari ini cukup saja. Tidak boleh. Senang apa? Kalah taruhan harus bayar. Ya ampun. Ngapain lihat-lihat? Bangun. Sikat gigi. Kamu ngapain? Sikat gigi. Aku nggak mau. Mandi. Aku nggak mau ada bau laki-laki lain di tubuhmu. Harga tender perusahaan kita selalu ketahuan duluan sama lawan. Kita udah kehilangan beberapa proyek besar. Aku curiga ada mata-mata. Gak apa-apa. Aku tahu siapa yang melakukannya. Sama kayak dulu. Kamu cari apa? Kamu sembunyikan mama aku di mana? Kamu pikir aku bakal kasih tahu gampang-gampang? Oke. Kalau gitu aku hancurin perusahaanmu. Silahkan coba. Katanya. Kamu udah berapa hari gak makan? Kamu mau apa sih? Kamu masukin ayah tiriku ke penjara, bunuh mama aku sendiri. Sama aku. Kamu tanya aku mau apa? Itu karena mereka memang panas. Kenapa kamu nggak bunuh aku aja? Bukannya waktu itu kamu yang mau hidup?
Kalau gitu jangan menyesal. Besok tunangan aku datang. Kamu harus dandan cantik ya. Kamu harus sambut dia dengan baik. Kamu mau nikah? Berkat seseorang, perusahaan kita lagi ada masalah. Tapi putri keluarga Jiang kasih aku solusi. Syaratnya nikah. Kenapa enggak? Soalnya dia yang pantas sama aku. Dan kamu cuma mainan yang gak pantas dilihat. Kontrak miliaran ini sebagai mahar pernikahan dengan keluarga Jiang. Bos Chu, siapa dia? Halo. Aku mainannya dia. Bos Chu. Ini maksudnya AKA. Dia sengaja datang buat bikin aku senang. Hanya aku yang senang. Kamu gak bisa bahagia. Bukan aku. Karena bos Chu sibuk. Aku akan pergi dulu. Pure Henti. Buatkan aku secangkir teh. Aku adalah nyonya rumah masa depan di sini. Tidak pantas kamu melayaniku? Panas sekali. Kamu mau membunuhku? Berlutut. Bersihkan lantai ini untukku. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Ingat, kamu hanya mainan. Ingat baik-baik statusmu. Jangan mondar-mandir di hadapanku. Channing, apa yang kamu lakukan? Yang tidak tahu posisinya adalah kamu, dia meskipun mainan. Tapi mainan paling berhargaku. Siapa kamu? Awalnya aku pikir kamu cukup pintar. Ternyata kamu sangat bodoh. Bodohnya adalah kamu. Kamu pikir aku harus bergantung pada keluarga Jiang? Pernikahan dibatalkan. Kontrak pun tidak aku tanda tangani. Ada orang, putri keluarga Jiang mengalami kecelakaan di jalan pulang. Kedua kakinya patah parah. Aku tidak mengalami kecelakaan. Kamu akan segera mengalaminya. Lepaskan aku, Chuning. Kamu berani melawan keluarga Jiang, aku tidak akan membiarkanmu. Bangunlah. Aku tahu kamu bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Kamu sengaja berpura-pura lemah, diperlakukan buruk, agar aku melihatnya. Bukankah itu untuk menghancurkan pernikahanku? Ya. Aku sengaja melakukannya. Tapi kamu tahu aku sengaja tetap masuk ke dalam jebakanku. Kamu masih sama seperti dulu. Hanya seekor anjing yang mencintaiku. Kamu tahu apa konsekuensinya? Chuning, apa yang akan kamu lakukan? Kalau mau jadi mainan, jalankan tugasmu sebagai mainan dengan baik. Gigitannya tidak cukup keras. Aku akan tunjukkan caranya. Sakit? Sakit wajar. Chuning, kamu akan masuk neraka. Kita bersama-sama. Siapkan semua anggur merah ini untukku. Nyonya, Anda tidak akan bisa menghabiskannya. Tidak masalah. Aku bawa pulang. Buat mainan. Baik, Nyonya. Halo, Lagi apa? sebagai mainanmu. Aku sedang menghabiskan uangmu. Hasilnya. Biola baruku, bagus kan?
Bermain biola, lumayan ya. Tapi tidak sebaik kamu, karena kamu pernah menjadi pemain biola termuda yang jenius. Sayangnya, tanganmu rusak, tidak bisa main biola lagi. Tangan tidak bisa main biola lagi. Masih bisa melakukan hal lain, tangan tidak bisa main biola lagi. Masih bisa melakukan hal lain. Presiden ikut. Grup Jiang mengincar kita, mereka diam-diam. Membeli saham kita. Tidak lagi. Segera kumpulkan rapat eksekutif. Dalam 3 hari, lakukan short selling pada grup Jiang. Ayo. Malam ini kabur, aku akan menjemputmu. Apa yang kalian lakukan? Sepertinya kamu belum mengindahkan perkataanku. Kalau kamu berani kabur, aku akan membunuhmu. Kau dibunuh saja aku. Kamu tahu aku tidak akan membiarkanmu mati. Tapi aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Berhenti, kalian semua berhenti. Karena dia berani membawamu pergi. Dia harus membayar harganya. Aku hamil. Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan membunuh anakmu. Kenapa kamu berpikir aku akan punya anak dengan seseorang yang ingin membunuh adikku? Baik. Kamu tidak mau. Ingin mati? Tidak semudah itu. Lele. Kakak minta maaf sama kamu. Aku bilang, tanpa izinku, kamu tidak akan mati. Aku lelah, biarkan aku pergi. Lalu siapa yang akan membiarkanku pergi? Aku dengar kabar tentang ibumu. Ada yang melihat seorang wanita menggelandang di pinggir jalan, ada bekas luka bakar di tubuhnya. Dia terus mengoceh tentang anaknya. Waktunya cocok dengan ibumu. Dia mana? Baik, aku makan. Liu Zhen. Kamu ternyata tidak mati. Hahaha. Turkja? Kamu ternyata tidak mati. Kenapa selalu bersembunyi? Karena aku ingin Chuning mengira aku sudah mati. Dia akan membencimu. Benar-benar gila. Hahaha.
Tapi tidak disangka, kebencian Chuning ternyata tidak ada artinya. Seandainya dulu, aku seharusnya membunuhmu. Kamu ternyata tidak mati. Lalu siapa yang mati di lokasi kebakaran saat itu? Kamu benar-benar tidak ingat. Hahaha. Lihatlah sekelilingmu. 5 tahun yang lalu, kita berada di sini. Masih ingat batu ini? Dulu, aku menggunakannya untuk membunuh ibumu. Ibu, tidak apa-apa, aku akan membawamu pulang. Ibu. Liu Zhan, matilah. Jangon. Lei. Jangan menakut-nakuti ibu. Hancurkan semuanya, turun ke neraka. Jangan menakut-nakuti ibu. Ibu lihat. Ibu lihat. Lukisan yang bagus. Kamu adalah kebanggaan ibu. Mari kita mati bersama. Ming. Ibu. Ming. Kamu sudah besar. Akhirnya kamu ingat aku. Chuning cepat bangun. Selama ini, ibu yang menyusahkanmu. Pasti kamu sangat lelah. Tidak apa-apa, Ibu. Tahan sebentar lagi, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu janji sama ibu. Kamu harus hidup dengan baik. Hidup bahagia. Ibu, jangan nakut-nakutin aku. Ibu. Jangan nakut-nakutin aku. Ibu. Hahaha. Ibu. Ingat. Ibumu sudah mati. Kenapa kamu tidak ikut mati saja? Ibu. Kamu yang membunuh Lele. Jangan sebut nama Lele di depanku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menusukkan pisau ke tubuh Lele. Aku seharusnya membunuhmu. Tapi kamu tidak mati. Kamu malah hamil dengan anakku. Hari ini aku akan membunuhmu. Berhenti. Anakku. Chuning.
Tidak, bukan aku. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Ternyata Lele. Bukan kamu yang membunuhnya. Kamu pasti akan baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu berdarah. Ini untukmu. Terima kasih. Ternyata kamu masih mencintaiku sedikit. Cuning. Nonali. Bos Chu sudah membuat wasiat. Semua hartanya akan diberikan padamu. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berkembang pesat. 20 kali lipat dari grup Gu dulu. Dia bilang, seharusnya dikembalikan pemiliknya. Maaf. Mengganggu kehidupan bahagiamu. Aku mencintaimu. Tapi jika bisa diulang. Semoga kita tidak pernah bertemu. Semoga kamu bisa lepaskan selnya. Lupakan aku. Berkilauan, berkelap-kelip. Langit penuh dengan bintang kecil. Mama, apakah Papa juga akan menjadi bintang kecil di langit? Tentu saja, semua orang yang baik hati akan menjadi bintang. Ayahmu adalah seorang pemain biola. Dia adalah orang yang sangat baik hati. Orang yang sangat baik. Selamat malam.